sidang kontra memori banding yang telah kami ajukan, apa yang telah dipertimbangkan hakim di dalam putusan tersebut, kami menyatakan menerima dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang ada di Semarang yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk mengambil alih ya atas pertimbangan hukum maupun atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, selanjutnya supaya menjatuhkan putusan menguatkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dimohonkan banding oleh pihak pembanding yang semula sebagai penggugat. Dan yang perlu kami garis bawahi, apa yang telah disampaikan oleh pihak pembanding, di mana di dalam memori bandingnya menilai bahwa hakim dianggap tidak konsisten dalam hal mengabulkan eksepsi pihak tergugat dengan alasan di mana dalam putusan sela hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menyatakan menolak atas eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili. Menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh pihak pembanding ini menunjukkan ketidakcermatan di dalam memahami hukum acara. Karena yang naik eksepsi, khususnya berkaitan dengan kompetensi, baik itu absolut maupun relatif, ini diputus dalam putusan sela. Akan tetapi untuk eksepsi di luar kompetensi, ada gugatan obscur libel, ada gugatan prematur, ada gugatan ero impesona, ini diputus bersamaan dengan pokok perkara. Dan yang terakhir, yang selama ini oleh pihak pembanding selalu menyampaikan suatu statement bahwa di dalam putusan tersebut, meskipun mengabulkan eksepsi, namun tidak ada amar yang menyatakan bahwa ijazah itu asli. Ini suatu pernyataan yang menyesatkan pula, karena sesuai dengan asas yang berlaku di dalam hukum administrasi negara, yaitu presumption iuste causa, maka ijazah Fakultas Kehutanan UGM atas nama Pak Jokowi sebagai produk daripada pejabat tun yang disebut beseking, ini adalah merupakan suatu keputusan yang sah ya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya bahwa gugatan tersebut, bahwa ijazah tersebut adalah ijazah yang tidak sah. Ya, demikian hal-hal yang ingin kami sampaikan atas Surakarta yang dimohonkan yang pada saat disebut sebagai pembanding. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan media. Nah, kami banding itu karena kami dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan notifikasi yang mengenai syarat 60 hari itu. Ya. Nah, 60 hari itu adalah ketentuan yang ada pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 tentang lingkungan hidup. Jadi kami tidak diterima karena tidak memenuhi kewajiban memberitahukan kepada para tergugat ya, yang itu mengharuskan 60 hari. Yang kami komentari ini ada dua hal. Satu adalah bahwa KM ini adalah bukan peraturan yang mengikat umum, tidak bersifat erga omnes, bukan ketentuan yang bersifat untuk umum, tapi hanya mengikat para hakim saja gitu. Jadi adalah suatu anomali bagi kami apabila dikatakan bahwa gugatan kami ditolak ya, atas suatu kepentingan yang sifatnya internal. Ya. Dan yang kedua adalah bahwa ketentuan 60 hari itu sebetulnya tidak relevan untuk kasus ini. Ketentuan 60 hari itu hanya relevan untuk kasus lingkungan. Ya. Kasus lingkungan itu adalah tentu aja relevan karena diperlukan waktu 60 hari notifikasi agar ada proses eksekusi birokrasi, ada proses untuk memberitahukan atau melaksanakan penindakan terhadap pencemar lingkungan,
ada proses untuk menerbitkan suatu surat edaran, maka diperlukan waktu 60 hari. Tapi kalau kasus ijazahnya Jokowi ini kan hanya diperlukan untuk menunjukkan, sehingga waktu 60 hari itu tidak relevan untuk diterapkan kepada kasus ini. Nah, seharusnya kan hal ini kan sudah diperiksa di awal. Ketika di awal itu kami sudah dinyatakan telah diterima, dan pengadilan ini sudah mengatakan berwenang untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara. Nah, mengapa pada akhir dari tuntutan itu kemudian mempermasalahkan soal notifikasi syarat 60 hari itu, ya, yang kemudian kita artikan sebagai tidak relevan. Nah, kalau mau mempermasalahkan, harusnya di depan kita tidak diterima. Nah, ini adalah kelihatan bahwa pengadilan semangat di depan pada akhirnya itu menghindar dari memeriksa pokok perkara. Kasih kawan-kawan media. Nah, kami banding itu karena kami dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan notifikasi yang mengenai syarat 60 hari itu, ya. Nah, 60 hari itu adalah ketentuan yang ada pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 tentang lingkungan hidup. Jadi kami tidak diterima karena tidak memenuhi kewajiban memberitahukan kepada para tergugat, ya, yang itu mengharuskan 60 hari. Yang kami komentari ini ada dua hal. Satu adalah bahwa KM ini adalah bukan peraturan yang mengikat umum, tidak bersifat erga omnes, bukan ketentuan yang bersifat untuk umum, tapi hanya mengikat para hakim saja, gitu. Jadi adalah suatu anomali bagi kami apabila dikatakan bahwa gugatan kami ditolak, ya, atas suatu kepentingan yang sifatnya internal, ya. Dan yang kedua adalah bahwa
ketentuan 60 hari itu sebetulnya tidak relevan untuk kasus ini. Ketentuan 60 hari itu hanya relevan untuk kasus lingkungan. Kasus lingkungan itu adalah tentu aja relevan karena diperlukan waktu 60 hari notifikasi agar ada proses eksekusi birokrasi, ada proses untuk memberitahukan atau melaksanakan penindakan terhadap pencemar lingkungan, ada proses untuk menerbitkan suatu surat edaran, maka diperlukan waktu 60 hari. Tapi kalau kasus ijazahnya Jokowi ini kan hanya diperlukan untuk menunjukkan, sehingga waktu 60 hari itu tidak relevan untuk diterapkan kepada kasus ini. Nah, seharusnya kan hal ini kan sudah diperiksa di awal. Ketika di awal itu kami sudah dinyatakan telah diterima dan pengadilan ini sudah mengatakan berwenang untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara. Nah, mengapa pada akhir dari tuntutan itu kemudian mempermasalahkan soal notifikasi syarat 60 hari itu ya, yang kemudian kita artikan sebagai tidak relevan. Nah, kalau mau mempermasalahkan harusnya di depan kita tidak diterima. Nah, ini adalah kelihatan bahwa pengadilan semangat di depan pada akhirnya itu menghindar dari memeriksa pokok perkara. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.